Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan yang masih kami terima Tuhan di sepanjang hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan yang kami alami di dalam hidup kami. Tapi Tuhan, pada hari ini kami mau memberi diri kami untuk menyatakan pujian kami bagi Tuhan, menyatakan sembah kami bagi Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau tolak segala bentuk godaan iblis, segala bentuk virus dari tempat ini dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita bahwa dalam kebimbangan kita ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Kami percaya itu Bapak. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siap
siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memimpin dan memelihara hidup kami selama 1 minggu ini. Dan adalah hari yang paling indah ketika kami ada di rumah-Mu bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Lebih daripada itu karena kami bertemu dengan Engkau, Allah yang memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, maka kedatangan kami tidak sia-sia. Sekalipun kami datang penuh dengan kekurangan kami, sekalipun kami datang dengan segala permasalahan kami, kesulitan kami yang mungkin kami merasa begitu sukar, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, bagimu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami secara pribadi, karena Engkau mengasihi kami, dan lebih daripada itu karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala hormat, puji dan syukur naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan ketika kami datang kepadamu, inilah ucapan syukur kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh pemain musik, singer, song leader, serta seluruh peralatan yang digunakan untuk memuji Engkau. Sekarang saatnya kami mau duduk diam. Kami mau membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami, sebab saatnya Engkau yang berbicara. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Firman yang mengubahkan, Firman yang menjadikan kami menjadi baru dan selalu sehat serta kuat, dan Firman yang mengubahkan hidup kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Tidak terasa ya, kita sudah di awal bulan lagi, berarti ibadah kita di awal bulan, ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini alkitabiah, sebab Yesus sendiri berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku, kata Yesus. Artinya kita selalu ingat bahwa kita sudah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita layak, berhak memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya harus kita pertahankan. Halo, bagaimana keadaan kita? Apakah masih terpengaruh dengan pandemi? Masih stres? Oh tentu tidak ya. Kita selalu tetap bersuka cita, kita percaya sehari demi sehari pasti menjadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dimanapun kau berada, kita bersama-sama dalam ibadah online kita, yakinlah bahwa Tuhan ingin berbicara secara langsung kepada setiap kita. Dia kenal kita, Dia tahu permasalahan kita, dan kita datang pada alamat yang tepat. Sebab cuma Tuhan, cuma Allah yang bisa menolong kita. Dan Dia mau bekerja bersama dengan kita, asalkan kita setia dan kita menurut dan kita memenuhi segala ketentuannya, dan Tuhan itu akan beracara. Artinya Dia akan melakukannya bagi kita. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita akan membaca beberapa ayat. Ya, nanti sesudah itu baru kita
renungkan bersama-sama. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua mulai ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya harap kita sudah tahu kisahnya, bukan? Suatu kisah di mana dalam suatu pesta lalu kehabisan anggur. Ya, oke, sekarang kita baca lagi ya, supaya nanti kita waktu merenungkan firman, kita tidak terpengaruh oleh bacaan-bacaan ya. Kita akan baca lagi di dalam Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca dua kisah yang berbeda. Kita akan bandingkan dan kita akan lihat di mana perbedaan dan kesamaannya. Nah, dalam kisah yang pertama kita sudah tahu bahwa Yesus, ibunya, murid-muridnya diundang ke satu pesta. Kalau pesta tentunya dalam pemikiran kita sesuatu yang meriah, sukacita, bahagia, rame gitu ya. Makan-makan, minum, tentunya ini lagi tidak COVID ya. Nah, apa yang terjadi, tiba-tiba mereka kehabisan air anggur. Jadi di sana mungkin kebiasaannya kalau makan-makan lalu harus ada minumnya air anggur gitu biar hangat. Dan ketika kehabisan air anggur, Ibu Yesus kasih tahu kepada Yesus, mereka tuh kehabisan anggur loh, kasihan loh. Kalau mereka kehabisan anggur lagi pesta, aduh, malu tuh pengantennya, keluarganya juga nanti dicemooh. Bagaimana sih ngadain pesta kok kehabisan minumannya? Kira-kira begitu ya. Jadi ancaman bisa memalukan. Nah, itu Ibu Yesus kasih tahu sama Yesus. Karena Ibu Yesus tahu pasti Yesus bisa menolong. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Seakan-akan Yesus nggak mau. Bukan Yesus itu tidak menghargai ibunya, tapi Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba." Waktuku belum tiba. Loh, ada waktunya rupanya. Begitu bukan? Nah, tetapi perhatikan baik-baik. Lalu Ibu Yesus menyuruh kepada pelayan-pelayan yang ada di situ. "Woi, kamu ya, pokoknya kalau disuruh sama Yesus, apapun yang disuruh, kamu gak usah membantah. Kamu ikutin aja." Seperti itu. Dan kita gak usah baca ya. Kalau kita baca berikutnya, lalu Yesus menyuruh ya. Di situ ada tempayan, kamu isi ini dengan air. Dan tempayan itu biasanya gunanya mau buat bersih-bersihin kaki. Kamu isi. Dan ternyata mereka nurut. Udah, kerjakan. Dan berikut-berikutnya air itu berubah menjadi anggur. Sampai-sampai kepala pesta itu berkata kepada pengantinnya, "Loh, kau ini bagaimana? Biasanya ya minuman yang nomor 1 tuh itu di depan dimulai. Kalau mereka udah pada puas, baru kau keluarkan yang kurang enak. Tapi kau ini justru sekarang baru kau keluarkan minuman yang paling baik," gitu ya. Karena dia nggak tahu telah terjadi sesuatu mujizat yang dilakukan oleh Yesus.
Padahal air itu adalah air dari tempayan. Nah, seperti itu ya. Kita lihat berikutnya adalah kisah ketika Yunus diperintahkan, Nabi Yunus ya, diperintahkan ke suatu tempat ibu kota yaitu Niniwe. Dan ibu kota ini, negara ini berbuat jahat banget gitu ya, kejam, jahat dan segala macam kejahatan. Lalu Yunus diperintahkan, kau berangkat ke sana. Lalu nanti sana kasih tahu, aku beri waktu. Kalau dalam waktu 3 hari atau entahlah bagaimana ceritanya begitu ya. Kalau dalam waktu tertentu tidak juga, maka aku akan tunggang balik, aku akan musnahkan semua. Mungkin ancamannya pokoknya serem deh begitu kira-kira. Lalu sampailah Yunus, ya kita persingkat, sampailah Yunus. Yunus menyampaikan aja, woi, harap kau ketahui, kau berbuat jahat, engkau ya apalah kejahatannya gitu ya. Dan siap-siaplah, hukuman Allah akan terjadi atas engkau, begitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Udah si Yunus nih, si Nabi Yunus, ya udah syukurinlah kau, rasakan akibatnya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Rupanya Yunus benci nih sama mereka, sebab jahat banget tuh gitu ya. Lalu Yunus naik ke gunung, dia mau nonton, dia mau lihat mungkin bagaimana Allah akan menghukum gitu ya. Apa akan dibakar itu, apa dimatikan, pokoknya mau nonton lah gitu kira-kira. Dan kita baca tadi, ternyata ya rakyat kota Niniwe beserta rajanya, ketika dia dengar itu, lalu dia berbalik dari perbuatannya yang jahat. Bahkan dia insaf, dia tobat. Dan kita baca tadi ya, barangkali kita mendapat belas kasihan sehingga Allah mau mengampuni kita dan kita tidak binasa gitu ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Benar ya, ketika dia berbalik, bahkan berpuasa loh Bapak Ibu Saudara, berpuasa. Jadi ditetapkan kita puasa karena ini bahaya nih gitu ya, Allah akan menghukum. Terus berpuasanya itu bukan cuman 1, 2, 3, semua berpuasa. Bahkan sampai binatang-binatang peliharaan puasa, jangan kasih makan. Wah, kebayang gak tuh ya, kambing biasa dikasih makan, kagak dikasih makan, gitu ya, ayam ribut gitu ya. Tapi udah tenang aja, demi kehidupan kita berpuasa. Dan ternyata Allah melihat, dan dikatakan Allah menyesal merancangkan hal yang tadi membawa malapetaka itu, lalu dia berbalik membatalkannya. Lalu bisa nangkep ya? Iya. Dari yang pertama ya, Yesus bilang begini, apa maumu dari aku ibu? Saatku belum tiba. Padahal Yesus pasti menghormati ibunya toh. Kita harus menghormati orang tua bukan? Apa perintah orang tua harus kita turut. Karena tidak ada orang tua yang akan mencelakakan anaknya bukan? Tetapi saat ini Yesus tidak mau. Tapi ibunya bilang, apa yang diperintahkannya kau ikuti saja. Walaupun yang diperintahkannya itu kadang-kadang tidak masuk akal. Iya, memang hidup beriman itu hidup dengan iman, dengan percaya, bukan dengan penglihatan. Kalau kita lihat dulu baru kita percaya, itu bukan iman. Garis bawahi waktu ibunya bilang, apa yang diperintahkan
kau lakukan. Dan benar pelayan-pelayan itu melakukan. Lalu terjadilah mujizat besar. Seandainya pelayan-pelayan itu bilang begini, aduh gimana sih, Ibu Yesus menyuruh aku melakukan apa saja, tapi sekarang yang disuruh ini bukannya disuruh beli anggur ke toko atau ke ke minimarket begitu ya. Ini malah disuruh ngisi tempayan. Nggak masuk di akal. Tidaklah, aku tidak mau. Kalau seandainya mereka tidak mau, saya mau bertanya nih, apakah terjadi mujizat? Iya, pasti nggak mungkin lah ya. Mereka menurut apa yang diperintahkannya. Lalu Allah bekerja di dalam ketaatan dan penurutannya itu. Berikutnya yang tadi, kota Niniwe yang segera akan dihukum. Wah, bisa mati semua karena berbuat jahat. Lalu ketika didengar akan berita itu, lalu mereka menurut dan berbalik. Dikatakan ya, dari perbuatan-perbuatan. Kita baca lagi deh, supaya lebih yakin tuh. Yunus pasal 3 ayat yang ke-9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah dan tidak jadi melakukannya. Kau tahu, itu hatinya Allah. Hatinya Allah. Jadi yang pertama, ketika menurut melakukan apa yang menjadi perintah. Yang kedua adalah berbalik dari jalan yang salah untuk kepada Allah. Dan Allah melakukannya. Kalau yang pertama, dilakukanlah mujizat, terhindarlah dari malapetaka. Kalau enggak malu loh, lagi pesta-pesta begitu, resepsi gitu, waduh, itu apa namanya, tamu-tamu bisa-bisa mencemooh dan akan jadi rame pembicaraannya. Wih, aku kondangan di sana gitu ya. Ternyata makanannya habis, minumannya habis. Aduh, malu tuh pengantinnya. Dan terhindarlah dari malapetaka. Begitu juga kota Niniwe. Ya, dia berbalik bahkan berpuasa. Allah melihat dan Allah tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup yang lalu sampai hari ini kita tahu bukan? Karena kita sudah lalui. Tapi yang akan datang kita tidak tahu. Yang tahu cuma Allah. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia juga yang tahu apa yang akan terjadi terhadap kita. Lalu satu-satunya yang bisa kita buat, berusahalah kita taat. Berusahalah kita melakukan setiap perintahnya. Karena dengan demikian maka Allah akan melakukan hal yang baik bagi kita. Ketika kita butuh mujizat, Allah melakukannya. Ketika mungkin malapetaka akan menghantam kepada kita, Allah bisa membatalkan itu. Karena Allah sangat berkuasa. Karena Dia mengasihi kita. Mungkin kita bilang begini, aku sudah lama berdoa untuk masalahku. Atau mungkin kita bilang begini, aku sudah lama berdoa untuk keluargaku, untuk orang tuaku, atau si istri untuk suamiku, atau suami untuk istrinya, atau si anak untuk orang tuanya. Tetapi seakan-akan tidak pernah ada jawaban. Aku mulai kecewa. Mungkin ada yang kita berbicara begitu. Coba kita baca sekarang ya. Kita buka Mazmur. Mazmur pasal 94 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan.
Dia huruf besar ya. Dia Allah, Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata pemazmur bilang gini, Dia yang kita nih dipakein telinga nih biar bisa dengar. Masa Allah nggak bisa dengar? Iya toh? Kita dikasih mata nih biar bisa ngelihat. Masa Allah itu Allah yang buta nggak bisa ngelihat? Ngapain dia menciptakan mata buat kita? Iya toh? Jadi ternyata kuatkanlah hatimu. Kalau mungkin saat ini ada doa-doamu yang selama ini kau rasakan kok belum didengar, belum dilihat keadaanku. Yesus bilang, apa kena mengena dengan aku ibu, saatku belum tiba. Dengan ibunya sendiri dia bilang begitu. Pasti dengan kita juga bilang, mungkin kita nggak dengar waktu dia berbicara di dalam hati kita. Jadi kalau ada doa-doa yang kita pohonkan dan belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mendengar. Kata pemazmur, Allah menciptakan kita telinga, masa dia nggak bisa dengar? Allah menciptakan kita mata untuk melihat, masa Allah nggak bisa melihat keadaan kita? Yakinlah, Allah itu peduli, Dia mengerti keadaan kita. Yang penting kita lihat contohnya ketika Ibu Yesus berkata, apa yang diperintahkannya kau turuti. Jadilah penurut, jadilah taat, terhindar dari malapetaka. Begitu juga Niniwe, dikatakan dia berbuat dosa, dia berbalik buru-buru. Atau sebaliknya, dikatakan kau berdosa, sebodoh teuing tubuh-tubuhku, kehendak-kehendakku, jangan kau larang-larang aku. Aku tidak bisa dilarang dengan siapapun. Itu terhendak aku. Gengsinya selangit. Ya, jangan kau hina aku. Waduh, makan gengsi mah gak kenyang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi bersama dengan Allah kita jadi kuat dan terhindar. Terakhir, kita baca Kolose pasal yang ketiga karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Halo, semangat ya. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Halo, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata ada upah, ada pahala untuk apapun yang kita kerjakan, tentunya kebaikan ya. Apapun, sekecil apapun kita kerjakan. Apakah kita bantu orang tua, apakah kita membantu teman yang lagi patah semangatnya, kita kasih semangat, ataukah di dalam rumah tangga kita, atau di dalam bisnis kita, atau mungkin di dalam tempat ibadah, apa yang bisa kita bantu. Dikatakan, janganlah engkau berpikir bahwa itu engkau membantu mereka, tapi berpikirlah apa yang kita kerjakan itu semuanya untuk Tuhan, dan engkau akan menerima upah. Engkau akan bagaikan tuan dan hamba. Bagaikan tuan dan hamba artinya si tuan akan memberikan upah kepada hambanya. Jadi seperti itulah, kalau kita lakukan sesuatu, bukan cuma kita mendapat mujizat, bukan kita diberkati, tetapi kita juga mendapat upah.
mendapat pahala dari Allah, dari segala apa yang kita lakukan bagi Dia. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, itulah hidup, kerjakan dengan benar. Itulah hidup, kerjakan dengan siuman gitu ya, sadar, waras, eling. Jadi apa yang kita kerjakan, kita tahu apa yang kita kerjakan, dan kita paham apa yang kita kerjakan. Sebab bagaikan hamba, kita akan mendapat upah. Kalau kita kerjanya ngaco, ya jangan harap. Ya apalagi kita mau memohon sesuatu, karyawan juga kalau ngaco, SP3 out. Bukankah begitu? Boro-boro mau dikasih penghargaan. Bapak Ibu saudara, biar kiranya hari ini menggugah hati kita. Bagaimana Allah bisa merubah, ya merubah takdir, bisa merubah nasib yang harusnya celaka, Dia bisa rubah. Ketika kita taat, ketika kita dengar-dengaran, Dia ubah. Bahkan salah satu ayat pemazmur bilang gini, dalam lembah kekelaman sekalipun Dia bisa merubah menjadi lembah yang bermata air. Artinya keadaan yang sengsara, keadaan yang menyedihkan, keadaan duka cita bisa dirubah menjadi suasana surga, bisa dirubah menjadi suatu keberkatan. Cuma Allah yang bisa melakukan itu. Berbanggalah kita, karena kita tetap beriman, kita tetap setia, kita tetap percaya. Enggak terpengaruh dengan pandemi, karena urusan kita dengan yang atas, pandemi urusannya yang di bawah. Kita berdoa Tuhan kasih kita kesehatan, kita berdoa Tuhan kasih kita umur panjang, kita berdoa supaya kita bisa banyak berbuat sesuatu selama di dalam dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Oke? Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Mari kita bersama-sama akan berdoa untuk perjamuan kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kalau hari ini Engkau memperdengarkan suara-Mu melalui firman-Mu, bagaimana Engkau sendiri melakukan mujizat bagi setiap kami yang melakukan kehendak-Mu. Bahkan bencana serta takdir keadaan yang tidak baik pun Engkau ubah kematian menjadi kehidupan. Ajari kami terus untuk menyimpan setiap nasihat dan firman-Mu. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau dekat dalam hati kami. Engkau menjadi pedoman dan pelindung dalam kehidupan kami. Dan hidup yang kami hidupi ini, biar kiranya merupakan hidup yang berkenan kepadamu. Dan apapun yang dapat kami lakukan untuk Engkau dalam kehidupan kami akan lakukan bukan itu kepada manusia, tetapi kami akan lakukan itu seperti kami melakukannya kepada Allah. Dan Engkau menjanjikan suatu upah bagaikan tuan dan hamba, di mana hamba yang baik, hamba yang melakukan, dia berhak untuk suatu upah dan pahala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau berkati firman ini. Dan sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus, bahwa tubuh dan darah-Mu itu Engkau curahkan. Tubuh-Mu untuk menyembuhkan segala penyakit kami, darah-Mu Engkau tercurah untuk menyucikan segala dosa kami. Kalau hari ini Tuhan ada di antara kami yang kurang sehat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kalau hari ini ada yang kurang sukacita atau terbelenggu oleh dosa, darah-Mu lebih daripada cukup untuk mengampuni kami. Itu sebabnya ketika kami makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan air anggur yang merupakan lambang darah-Mu, biar kiranya tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, menjadikan kami suci dan kudus, menjadikan kami hidup berkenan kepada Engkau. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu atau minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka disembuhkan segala penyakitnya, diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan manusia yang baru, yang berhak untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini.
Sementara Bapak Ibu Saudara-saudara mempersiapkannya di rumah masing-masing, kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Dan semua berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Kita katakan kembali, Dia jamah segenap hidupku. Oh, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Dan beri di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara sudah mempersiapkannya? Iya, saudara mempersiapkan di rumah masing-masing, dan kau tahu bahwa Yesus mengasihimu. Tuhan sayang sama engkau. Iya, mari kita pegang roti. Kita percaya, kau imani. Ketika engkau sakit, kau katakan, jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhan penyakitmu dalam nama Yesus. Pindahkan cawan pada tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Ini adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk segala kesalahan kita. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan Dia rela mati karena mengasihimu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat hati kita. Kita pandang Dia yang telah berkorban bagi kita, yang siap untuk menanggung segala kesalahan kita, yang peduli dengan hidup kita. Dia yang selalu memelihara kita, dan Dia rela mati. Angkat suaramu, sembah Dia sebagai ucapan syukurmu. Ajaib, Engkau mengasihi kami, ajaib Tuhan. Engkau mau mati buat kami. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Siapakah kami tanpa Engkau Tuhan? Dan kami ada karena anugerah-Mu. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru di setiap keluarga. Jamah Roh Kudus, sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, pulih. Dalam nama Yesus, Kau menjaga. Yes, Allah mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kau hadir, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau mengasihi kami. Korban-Mu lebih daripada cukup untuk mengatasi segala permasalahan kami. Dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, jadilah kuat, jadilah kuat. Allah mengasihimu, Tuhan bersama dengan kau. Kau tidak sendiri lagi. Dia akan buka jalan. Dia tidak pernah dapat dibatasi. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah melakukannya bagi kami. Inilah hari perkenanan itu, saat Engkau menjawab setiap permasalahan kami. Dan hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Yes. Amin. Dalam nama Yesus. Hatiku percaya, selalu dengan iman, dengan percaya. Hatiku percaya, jadilah seperti iman-Mu. Amin. Hatiku percaya, selalu yang percaya, yang menerima kesembuhan, yang menerima pertolongan, katakan hatiku percaya. Yes, dalam nama Yesus. Hatiku percaya.
ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Siapakah kami dan siapakah Engkau? Allah yang maha tinggi mau mengasihi kami, Allah yang maha tinggi mau berkorban bagi kami. Dan hari ini Tuhan adalah hari perkenanan itu, hari di mana kami diberkati, hari di mana kami disembuhkan, hari di mana kami mendapat kehidupan yang baru. Engkau menghapuskan setiap permasalahan kami, jadikan kami kuat dan terus berharap kepadamu. Pada saat ini Tuhan, dari tempat ini kami berdoa untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga yang saat ini mengikuti ibadah online kami, dimanapun mereka berada, bahkan sampai di luar Indonesia sana. Engkau mengasihi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, dan biar nama Tuhan yang ditinggikan. Ketika mereka menghadapi permasalahan, Engkau buka jalan. Ketika mereka menghadapi gangguan dalam kesehatan mereka, Engkau menyembuhkan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau tidak bisa dibatasi oleh segala pandemi. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati kami, memberkati keluarga kami, bukan cuma diberkati, tapi kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Biar kiranya teman-teman kami, saudara-saudara kami melihat Kristus dalam kehidupan kami, dan Engkau masuk dalam kehidupan kami, dalam kesehari-harian kami. Engkau memimpin kehidupan kami, Engkau memimpin keluarga kami, Engkau memimpin bisnis kami. Engkau juga memberkati anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, Engkau berikan hikmat dan akal budi. Engkau tolong, Engkau jagai mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami yakin Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun, Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Dan Tuhan, kami menyerahkan apapun yang Kau percayakan kepada kami sepanjang minggu ini. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi akan menyertai Engkau. Mereka yang berdagang, yang berusaha, berkati usaha mata pencarian mereka Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami akan kembali pada minggu berikutnya seperti hari ini. Kami boleh mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala hormat, segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu, karena semuanya adalah milik-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sudah mendengar setiap doa kami, Engkau mengabulkan, Engkau mengatasi permasalahan kami, dan Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya
Meskipun di dunia ini ku